Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita memuji dan mohon pertolongan, dan kepada Allah kita mohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah atas kezaliman yang telah kita lakukan dan dari amal perbuatan kita yang tidak baik. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan ajaran yang baik dan benar dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, saya ditugaskan oleh panitia Ramadan Masjid Al-Mutakin untuk memberikan tausiah dengan judul Ramadan adalah momentum yang tepat untuk bertaubat. Moga-moga saya dan juga kita yang hadir di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang mau bertobat dalam bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, pernahkah kita melihat seekor ulat kecil? Ulat kecil yang hidup di pohon, begitu menjijikkan, mungkin juga bisa menakutkan bagi ibu-ibu, terutama ya bapak-bapak juga kalau misalnya melihat ulat jijik, ya mungkin juga bisa jijik. Itulah ulat bulu. Tapi memang itulah keadaan ulat bulu yang beberapa lama juga dia akan memasuki sebuah kepompong. Dan beberapa hari kemudian kepompong itu dalam kepompong itu ulat bulu tersebut akan berusaha untuk keluar kepompong itu, dan tentu sudah berlainan bentuk dan rupanya. Yang tadinya ulat bulu yang menjijikkan dan menakutkan kini berubah wujudnya menjadi lebih baik, menjadi seekor kupu-kupu yang mempesona. Kupu-kupu itu adalah binatang yang bersih dan baik, yang memakan sari madu dari bunga-bunga yang tumbuh di sekitarnya. Apabila metamorfose ini ditujukan kepada kita sebagai manusia yang sebelumnya menjadi orang-orang yang kurang baik di dalam pergaulan maupun dalam menjalankan syariat agama, kemudian dia masuk pada bulan ini, dia masuk ke dalam sebuah kepompong yang bernama kepompong Ramadan selama 30 hari. Insya Allah setelah Ramadan selesai, mereka akan berubah dirinya jadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah, orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, dengan demikian maka momen puasa hendaklah melejit semangat kita untuk menegakkan kualitas diri dengan menegakkan beberapa ritual Ramadan, dan sambil terus berharap memohon pada Allah agar kita mendapatkan keutamaan Ramadan yang
tiada tara banyaknya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga rahmat Allah, pada suatu kesempatan Rasulullah berpidato atau berceramah dalam kepada sahabat-sahabatnya dan juga pada masyarakat lain dan sekitarnya. Rasulullah menyampaikan berbagai keutamaan aktivitas Ramadan. Wahai sahabatku, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa keberkahan, rahmat dan ampunan. Bulan itu merupakan bulan mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, dan waktu demi waktu dalam bulan itu adalah waktu-waktu yang paling utama. Inilah bulan ketika engkau diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Pada bulan ini kata-katamu menjadi tasbih, tidurmu pun menjadi ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan ikhlas yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan ibadah puasa pada bulan ini dan membaca kitabnya Al-Quran Karim. Sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak mendapatkan guna pada bulan yang agung ini. Tenanglah dengan rasa lapar dan hausmu sebagai kelaparan dan kehausan di hari kiamat nanti. Dan bersedekahlah pada para fuqara dan masakin. Kemudian juga muliakanlah kedua orang tuamu, cintailah kedua orang tuamu, sambunglah silaturahmi, jaga lidahmu dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang tidak baik, dan jagalah pendengaranmu dari hal-hal yang tidak baik kau mendengarnya. Bapak-bapak, ibu, itu sebagian saja dari pidato dari Rasulullah SAW terhadap hamba-hambanya pada saat kita akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah kedua tanganmu untuk berdoa selesai salatmu. Karena itulah saat-saat paling utama ketika Allah memandang wajah hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia akan menjawab mereka ketika mereka menyerunya. Allah akan menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan Allah akan mengabulkan kepada orang yang berdoa kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai manusia, sesungguhnya diri kalian tergadai karena amal-amal kalian. Maka bebaskanlah dengan istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Punggungmu terasa berat karena dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah telah bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Ia akan mengazab orang yang salat dan sujud dan tidak mengancam mereka dengan neraka di hari kiamat. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi makan untuk berbuka bagi orang mukmin yang melakukan puasa pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan budak dan dia diberi ampunan atas dosa yang pernah dilakukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami semua mampu berbuat demikian? Rasulullah meneruskan, jagalah diri kalian
dan dari neraka walau hanya dengan sebiji korma dan seteguk air. Wahai manusia, barang siapa membaguskan akhlaknya pada bulan ini, dia akan berhasil melewati sirat pada hari kaki-kaki tergelincir. Barang siapa meringankan pekerjaan orang yang membantunya pada bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat, dirahmati Allah, begitu panjang, begitu banyak pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga juga kita kadang-kadang insya Allah kita mengerti akan apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai manusia, saya lanjutkan dari pidato Rasulullah SAW terhadap hamba-hambanya. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka bagimu, maka mintalah agar dia tidak pernah ditutup lagi. Sesungguhnya pintu-pintu neraka ditutup, maka mintalah kepada Allah agar tidak pernah dibuka lagi untukmu. Sesungguhnya setan dibelenggu, maka mintalah agar dia tidak pernah menguasai dirimu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir dari ibadah Ramadan adalah terwujudnya manusia yang bertakwa. Dari hadis yang cukup panjang di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketakwaan haruslah mencakup dimensi vertikal maupun horizontal. Artinya ketakwaan ini haruslah mencakup hablum minallah dan hablum minannas. Hal ini secara lebih tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbicara tentang ciri-ciri orang yang benar imannya dan bertakwa. Bahwa ketakwaan memang harus mencakup hablum minallah dan hablum minannas. Saya bacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, mustafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, dari hadis yang panjang ini kami berkesimpulan bahwa sebenarnya kita dalam memasuki Ramadan ini adalah benar-benar mempunyai tujuan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang benar beriman, orang-orang yang bertakwa lebih baik lagi dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Baiklah, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia, sehingga kita menjadi manusia yang seluruhnya jasmani dan rohani baik, karena tidak selayaknya seperti tadi seekor ulat bulu keluar dari kampungnya masih berkumpul ulat bulu juga. Allah alam, sahabat, itulah dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.